pria tidak hanya ingin tubuhnya tetap sehat, bugar, dan tampil menarik di berbagai usia. Bener nggak sih? Oh, bener banget. Aduh, kalau Ferry Salim kan dari muda sampai sekarang tetap muda maksudnya. Masa sih? Iya. Ini jadi memang tetap, masih muda sih. Memang, makanya. Tapi masih banyak orang tetap. suka bilang, ih dulu waktu saya kecil ngelihat kamu kok kayaknya udah ngelihat kamu dari kecil. Berarti kan gue tua Berarti udah banget lama kayaknya ya gitu berarti ya. Sebenarnya mereka salah sama lihat sih, saya kayaknya. juga. Saya gitu? juga ngeliatnya dari saya kecil. Ya, kayaknya itu nggak pro. artinya tetap hits sampai sekarang. Tapi kalau kita ngomongin tentang penampilan nih, penampilan tuh nggak hanya melulu dari bagian luar tubuh aja, termasuk bagian organ dalam pria. Iya, jadi gini, banyak sekali orang yang cuma memperhatikan bagian luarnya aja. Yang paling penting fisiknya kelihatannya oke gitu, Sehat, gagah, segala gitu. macam gitu. Tapi ternyata bagian dalamnya ada yang nggak bener gitu. Benar, makanya kita harus mengetahui apakah organ dalam pria yang harus paling penting diperhatikan. Organ dalam? Ya. Wow, ini organ dalam pria. Ya, organ benar. dalam pria. Salah satunya adalah prostat. Prostat itu sendiri merupakan ada kelenjar di bagian bawah dari organ pria. Letaknya ada di kanan dan kiri. Nah, prostat yang normal bentuknya adalah seperti ini. Dia berfungsi untuk mengeluarkan berbagai zat yang diperlukan untuk kesehatan dari di bagian dalamnya, yaitu pembentukan sperma. Gitu. Jadi untuk pembentukan sperma. Untuk menjaga kesehatan organ yang di dalamnya lagi, artinya yang kesehatan sperma, menjaga kesuburan, dan menjaga supaya ejakulasi juga berjalan dengan baik. Jadi kesuburan pria juga sangat bergantung pada prostat. Kalau misalnya kita ngomong tidak normal, paling sering orang bilangnya, wah hiperplasia nih, pembengkakan. Pembengkakan prostat. Nah, seperti yang ada di sini nih. Oh, jadi kalau ini normal, ini bengkak? Bengkak. Kalau sudah bengkak, itu bisa mengganggu fungsi dari organ yang di samping-sampingnya. Nah, seperti kita tahu, ini prostat ini ada di bagian kanan kiri dari saluran kencing atau saluran kemih. Kanan kiri dari saluran kemih atau saluran kencing. Ya, artinya kalau misalnya dia mengalami pembengkakan seperti ini, dia bisa mengganggu proses keluarnya urin. Kemudian bisa muncullah rasa nyeri, rasa anyang-anyangan, sulit untuk buang air kecil dengan benar, dan berbagai hal sebagainya. Usia berapa sih yang bisa kena prostat? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong usia, kadang-kadang kita sebutnya langsung, oh usia lanjut nih 40 tahun ke atas. Tapi belum tentu loh, usia muda bisa aja terjadi. Kemungkinan malah bisa mulai muncul di usia 30 tahun. Apalagi kalau gangguannya ini, pembengkakannya dibiarkan saja, tidak ditanggulangi dengan baik, akhirnya bisa sebesar buah jeruk. Wah, nggak enak banget ada yang sebesar buah jeruk. Janganlah ya, jangan sampai. Iya. Itu tapi ada nggak sih gejala-gejalanya, cara mendeteksi itu seperti apa gitu? Jadi kan banyak juga orang yang nggak ngerti gitu, tiba-tiba udah bengkak gede gitu. Itu dia, tadi seperti yang sudah kita omongkan tadi ya, ada keluhan-keluhan pada saat buang air kecil. Ya, seperti pada malam hari, keinginan untuk buang air kecilnya tuh terus-menerus tapi sebentar, sendat-sendat gitu. Kemudian kekuatan keluar urinnya itu lemah. Kemudian juga urinnya bisa saja keluar beserta darah. Wow, gitu. serem. Dan rasanya tuh nggak puas gitu setiap buang air kecil, rasanya belum selesai. Sebenarnya itu yang paling mudah sih, yang bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami pembengkakan. Tapi hati-hati kalau misalnya pembengkakan itu kan erat juga tuh kaitannya dengan keganasan. Ada nggak sih pantangan-pantangan supaya saya jangan sampai kena prostat lah gitu? Makanannya atau apa minuman, itu ada nggak? Gaya hidup dong harus dijaga. Gaya hidup. Ya, menghindari alkohol pertama. Alkohol jangan. Jangan. Kemudian rutin olahraga secara 3 kali seminggu. Secara teratur. Kemudian makan makanan yang kayak serat, kemudian protein, yang rendah lemak, gitu juga. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung serat, seperti misalnya di nasi merah, ada gandum, dari sayur-sayuran, misalnya brokoli, kubis, bayam, kacang hijau. Oh, jadi gitu ya dok ya? Saya setuju banget sama dokter. Karena sekarang kita sudah sama-sama tahu bahwa prostat itu fungsinya sangat penting. Jadi nggak boleh disepelekan. Nah, buat pemirsa mengalami kondisi-kondisi tersebut, khususnya sebelum gangguan prostat menjadi semakin parah, saya punya solusinya. Jadi segera konsumsi saja Prostakur. Merupakan obat tradisional dengan bahan aktif terpilih berupa ekstrak Serenoa repens fructus yang secara efektif bantu memelihara kesehatan prostat, dibuat dengan bahan herbal alami tanpa bahan kimia berbahaya. Minim efek samping sehingga bisa dikonsumsi
untuk pencegahan dan juga pengobatan tahap awal. Prostakur hadir dengan kemasan satu box berisi 30 kapsul yang cara pakainya juga gampang banget. Cukup konsumsi saja 2 kali 1 kapsul sehari dengan lama pengobatan 3-4 minggu tergantung dengan tingkat keparahan gangguan prostat, faktor usia dan juga dan lainnya. Ya, dan bisa didapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Jadi untuk menjaga kesehatan prostat dan sebelum gangguan prostat semakin parah, segera konsumsi Prostakur. Bantu memelihara kesehatan prostat. Baik, setelah ini berarti kita harus melakukan gaya hidup yang sehat nih. Iya dong. Biar tetap awet muda nih kayak Om Ferry apa Yes. Kak Ferry. Kak Ferry, Iya. Acaila. Sesaat lagi Dokter Ras Indonesia akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Ras Indonesia.